Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang berada di rumah. 1 tahun lebih kita telah melaksanakan ibadah online, tetapi sesuai dengan kebijakan dari pusat bahwa kita sebagai umat Allah harus kembali beribadah online seperti ini. Puji nama Tuhan, kita tetap bersyukur sebagaimana kita berada, kita masih boleh melayani Dia sampai pada hari ini. Itu semua berkat kebaikan dan kemurahan-Nya. Kita terus berdoa, biarlah segala pandemi ini boleh dilalukan dan dipulihkan buat bangsa dan negara kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari buat jemaat-jemaat yang berada di rumah, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian walau 1000 rebah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
atas hari ini ya Tuhan. Walaupun kami harus melakukan kembali ya Tuhan ibadah online seperti ini ya Tuhan, biarlah tetap penyertaan perlindungan-Mu selalu ada bagi kami ya Tuhan, yang tetap menaruh harap sungguh hanya kepadamu ya Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Layakan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan bekerja dalam ibadah ini ya Bapa. Dan jika ada kuasa iblis, roh jahat yang ingin mengganggu, merampas sukacita dalam ibadah ini, kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya ada kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, bersuka cita memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, seindahnya pelangi. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Walaupun di situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, biarlah kita tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Seindahnya pelangi, haleluya. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai, haleluya, amin. Dan bumi pun bergoncang, katakan namun Kau yang setia, yang setia, menjagaku selamanya. Amin, katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan sungguh nyata, haleluya. Angkat tanganmu, amin. Terima kasih ya Yesus, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan, seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya, katakan sungguh nyata kasih-Mu. Amin. Sekali lagi, sungguh nyata, amin. Haleluya. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, amin. Terima kasih Yesus. Senang hatiku menyala untukmu, senang hatiku menyala untukmu. Amin. Sekali lagi, senang hatiku menyala untukmu. Amin, haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita tetap bersuka cita. Kita angkat pujian yang berkata, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar, amin. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat menghancurkan musuh.
haleluya. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara lebih keras katakan sebab Tuhan, amin. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam, sebab Tuhan Maha Besar. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan lagi, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam, amin, haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Percayalah Bapak Ibu, Dia selalu menyertai-Mu, amin. Dahsyat menghancurkan musuh, katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh, amin. Oh, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, arahkan hati dan pikiranmu. Biarlah kita memiliki tanah hati yang baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh dan firman-Mu tinggal terus dalam hati dan hidup ini ya Bapa. Satu hal yang kami percaya, Engkau selalu peduli dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Haleluya. Di dalam kehidupan ini satu perkara, Allahku yang hidup, yang ku simpan dalam hati. Ada sesuatu persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya untuk bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Inilah yang kami percayai ya Tuhan. Kau adalah Allah yang peduli. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Biarlah kami sebagai anak-Mu hanya perlu terus bersyukur ya Tuhan, buat apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup ini ya Bapa. Amin. Di dalam kehidupan ini satu, hadirlah ya Roh Kudus dalam setiap hati pribadi lepas pribadi. Ajarkan kami, ingatkan kami selalu akan kasih-Mu ya Tuhan. Jadi tanpa Allah, amin. Katakan amin, haleluya.
Haleluya ya Tuhan. Apa ngerti. Haleluya. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Dan Engkau yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi sekalipun. Engkau Allah yang maha tahu dan Allah maha mengerti setiap pergumulan-pergumulan kami. Di hari-hari yang tidak menyenangkan yang kami hadapi hari-hari ini karena adanya COVID-19 Tuhan. Kami datang pada Engkau. Kami terus berlindung kepadamu. Kami terus menaruh harap pada Tuhan. Kami terus mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Tuhan berfirman, memberkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran sabda-Mu untuk memberi peneguhan, memberi kekuatan menghadapi hari-hari yang tidak menyenangkan ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selama kita jumpa lagi dalam kasih Kristus. Hari ini kita mengadakan ibadah yang bersifat online lagi karena memang kondisi yang masih tidak menyenangkan. Bahkan saudara-saudara kita melihat bahwa virus corona yang terus saja terjadi, ada varian baru, saudara-saudara, yang membuat kita harus beribadah secara online. Kondisi ini kita diperhadapkan pada masa Allah. Dan sebenarnya saudara-saudara, menghadapi masa Allah kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini, maka dalam sejarah manusia itu terus diwarnai oleh masalah dalam hidupnya. Ayub berkata, bukankah manusia harus bergumul di muka bumi ini? Dengan demikian bahwa masalah-masalah ini terjadi bukan pada zaman kita sekarang ini saja, tetapi sejak dari zaman perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya bahwa kita mengetahui Alkitab memberi petunjuk bagaimana kita menghadapi masalah. Alkitab juga menjelaskan, saudara-saudara, bagaimana orang-orang percaya telah dimampukan melewati masalah-masalah hidup yang dia hadapi. Bagaimana orang percaya itu telah melihat campur tangan Tuhan, menolong ketika orang percaya itu menghadapi masalah. Sebesar apapun masalah itu. Dan harus kita ketahui bahwa dan kita maklumi bahwa masalah itu seringkali membuat kita takut. Bahkan bukan hanya sampai merasa takut, tapi kita merasa bahwa kita berada di dalam kesesakan. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, Alkitab memberi petunjuk. Alkitab itu adalah rujukan di mana kita belajar karena itu adalah firman Allah. Dan bukan hanya sebagai rujukan tapi menjadi petunjuk dalam hidup kita, bahkan penyelamat bagi kita ketika kita berada dalam masalah. Nah, pada pagi ini kita akan membaca di dalam 2 Tawarikh passalnya yang ke-20. Kita akan melihat di sana bagaimana suatu bangsa dan seorang raja, yaitu Raja Yosafat yang memerintah atas bangsa Yehuda, di mana bangsa ini menghadapi suatu masalah. Dan masalah ini disebut masalah yang besar. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Di sana kita akan melihat suatu bentuk daripada Raja Yosafat ketika menghadapi masalah. Saya baca firman Allah berkata begini. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, pehukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini,
dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah suatu ungkapan isi hati dari seorang yang takut akan Tuhan, dan seorang yang mempercayai bahwa Tuhan itulah pusat pertolongan ketika di dalam persoalan dan masalah hidup. Siapa dia? Kita tahu ini adalah Raja Yosafat. Dia memberikan suatu pernyataan kepada Tuhan. Dia katakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami. Kata bila sesuatu menunjukkan semua masalah, semua persoalan. Apapun masalah itu, apapun persoalan itu yang menimpa kepada Raja Yosafat, kepada orang-orang Yehuda. Dia katakan, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah satu sikap orang percaya ketika diperhadapkan pada masalah. Ayatnya yang ke-9 ini menunjukkan bahwa dia mencari Tuhan, berdiri di muka rumah ini, rumah Tuhan, saudara-saudara. Mengapa? Karena dikatakan dalam ayat ini, dia mempercayai bahwa di sana ada nama Tuhan. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Haleluya. Raja Yosafat berkata kepada Tuhan, kami akan berseru kepadamu. Ini adalah satu sikap atau satu contoh bagi kita. Jemaat Tuhan, kita tidak lepas dari masalah. Saya tidak mengerti masalah apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi yang kita tahu persis bahwa seluruh masyarakat, baik negara Indonesia maupun masyarakat di seantero dunia, hari-hari ini sedang dihadapkan dengan suatu masalah, yaitu virus corona. Tetapi selain daripada virus corona ini, tentu ada masalah-masalah lain. Apakah itu menyangkut kesulitan ekonomi, menyangkut kehilangan pekerjaan, ataukah sakit penyakit, atau rasa takut untuk hari esok, satu keadaan hidup yang tidak menentu. Saudara-saudara, ayat ini memberi petunjuk kepada kita apapun masalah itu, kita perlu datang kepada Tuhan. Haleluya. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Raja Yosafat sebagai suatu contoh bagi kita bagaimana kita dapat melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan ketika dihadapkan pada suatu masalah. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, ini adalah persoalan yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut. Saudara perhatikan di sana dikatakan suatu laskar yang besar. Saudara, sebesar apa masalah saudara yang engkau sedang hadapi hari-hari ini? Yosafat juga menghadapi masalah yang besar. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut, saudara-saudara. Kalau saudara menghadapi masalah lalu kemudian merasa takut, itu adalah hal yang manusiawi. Yosafat pun juga mengalami seperti itu. Tapi saya mau katakan saudara-saudara bahwa kita mempunyai jalan keluar. Kita mempunyai cara bagaimana untuk kita mengalami kemenangan, melewati masalah-masalah yang besar yang sedang menghadang hidup kita. Atau pergumulan-pergumulan yang berat, bagaimana kita dimampukan memikul pergumulan-pergumulan yang berat sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan saudara-saudara, di dalam ayatnya yang selanjutnya saudara, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Yosafat. Yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat 4
berbicara bahwa dia mencari Tuhan. Saudara, lewat firman Tuhan pada saat ini saya ingin mau katakan demi kebenaran firman Allah. Jika engkau sedang dihadapkan dengan suatu masalah, atau engkau sedang dihadapi oleh satu pergumulan, peperangan iman, persoalan hidup yang berat, pertama-tama yang engkau harus lakukan, cari Tuhan. Sekali lagi, cari Tuhan. Karena di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat 4, firman Allah berkata begini, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Haleluya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, dorong hatimu, bangkitkan imanmu, bertindaklah ketika engkau diperhadapkan pada masalah. Datang dan mencari Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi carilah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu di dalam ayatnya yang kelima dan yang ayatnya yang ketujuh, dikatakan begini, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau? Saudara-saudara, tindakan yang kedua adalah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Bahkan Dia berkuasa di seluruh muka bumi ini. Dan ini menunjukkan kerendahan hati. Saudara-saudara, Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Ketika dalam masalah, dia merasa dia tidak kuat, dia tidak sanggup. Dan mungkin kita harus berkata begitu, saudara, Tuhan, saya tidak kuat menghadapi masalah hidup ini. Tetapi kita jangan pernah menyerah. Langkah yang kedua harus kita lakukan adalah kita datang merendahkan diri pada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Suatu pengakuan ini perlu, saudara-saudara. Dengan demikian kita sedang membawa diri kita, mendidik diri kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita tahu bahwa Allah mengasihi orang yang rendah hati, tetapi Allah menentang orang yang sombong. Kita boleh, saudara-saudara, diberkati dengan segala fasilitas, tapi saudara-saudara, dengan sejarahnya ada virus COVID-19 ini, kita melihat berapa banyak orang yang telah melewati hari-hari hidupnya dan mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis, saudara-saudara. Harta kekayaannya tidak bisa menolong dia, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika ada masalah, biarlah kita mempunyai sifat hati yang suka mencari Tuhan. Sikap hati dan hidup yang rendah hati, mengakui dalam segala keadaan bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Itu sebabnya saudara-saudara, isi pengakuan itu kita telah lihat seperti yang kita sudah baca tadi. Pengakuan orang yang rendah hati. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, haleluya. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, kata Yosafat. Apa yang dia lakukan dalam ayat ini, saudara-saudara, yakni pedang. Atau dalam peperangan, pedang berbicara alat perang. Apakah engkau dalam peperangan iman hari-hari ini? Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, penghukuman. Seringkali ada hukuman yang harus dijatuhkan karena kesalahan kita, karena kelalaian kita. Saudara-saudara, tapi saudara-saudara, Tuhan itu bisa mengubah keputusannya. Walaupun dia hendak menjatuhkan hukuman kepada kita karena kesalahan, pelanggaran, dosa kita. Tapi kalau kita datang mencari Tuhan,
mengakui bahwa Tuhan itu yang maha besar, maha kuasa, dan merendahkan hati kepadanya, maka dia dapat mengubah keputusan itu menjadi anugerah. Haleluya. Dikatakan dalam ayatnya yang selanjutnya, saudara-saudara, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, puji Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi virus corona. Dan persoalan yang kita hadapi ini, kita harus sikapi dengan mencari Tuhan. Merendahkan diri pada Tuhan. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Kita melihat di televisi, di berita-berita bahwa rumah sakit telah penuh. Para petugas kesehatan telah kewalahan. Bahkan banyak juga petugas kesehatan, dokter-dokter yang meninggal, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, rumah sakit itu bukan merupakan tujuan untuk penyelesaian masalah. Saudara, berapa banyak orang yang datang ke rumah sakit juga akhirnya meninggal. Pada saat ini saudara-saudara, dengan kebenaran firman Allah pada hari ini yang saudara dengar, kita diajarkan untuk mencari Tuhan. Haleluya. Kita perlu mencari Dia. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, saudara-saudara, kelaparan sekalipun. Jadi kita lihat di sana, saudara-saudara, dalam segala masalah, apakah itu peperangan, apakah itu penyakit, apakah itu kelaparan atau kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Firman Allah katakan, yang dilakukan oleh Yosafat dan umat Tuhan pada waktu itu, mereka akan berdiri di muka rumah Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena nama Tuhan tinggal di rumah ini. Haleluya. Mereka yakin bahwa di sana ada nama Tuhan, ada pertolongan. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Haleluya. Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sekali lagi, perlu berseru kepada Tuhan, saudara-saudara. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jangan pernah berhenti, saudara, berseru pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti mempercayai Tuhan. Jangan pernah berhenti beriman kepada Tuhan. Itu adalah isi pernyataan dari seorang Yosafat, seorang yang rendah hati, seorang yang mau keluar dari masalah. Dan langkah yang ketiga yang perlu dilakukan ketika kita dihadapkan pada masalah adalah dengan terus memperhatikan atau mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Kalau engkau sedang menghadapi jalan buntu karena besarnya masalahmu, atau kalau engkau sedang menghadapi satu kehidupan dikelilingi oleh persoalan dan masalah, belajarlah dalam ayat ini. Saudara, langkah yang ketiga adalah terus mata yang tertuju kepada Tuhan. Saya mau katakan demi kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah lupa akan umat-umatnya. Tuhan tidak akan digelapkan dengan masalah dan persoalan. Dia tetap Allah yang maha kuasa dan dia tepat pada waktunya untuk menolong saudara dan saya. Langkah yang keempat saudara atau langkah yang terakhir adalah terus tetap percaya pada Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Haleluya. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara-saudara, kita melihat di sini
Bagian yang keempat yang dilakukan oleh Yosafat menghimbau supaya orang-orang Yehuda, umat Tuhan, terus mempercayai Tuhan katanya. Sehingga mereka akan tetap kuat. Terus mempercayai para nabi-nabinya, para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Yang berdoa siang dan malam. Mengapa saudara-saudara? Karena dengan demikian kamu akan berhasil katanya. Puji Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Raja Yosafat dan seluruh orang Yehuda melakukan ini, walaupun persoalan mereka begitu besar, musuh yang begitu besar, mereka dalam keadaan takut, bahkan mereka dalam kesesakan. Ayat-ayat selanjutnya mengatakan, Tuhan bertindak menyelamatkan mereka. Tuhan bertindak menolong mereka. Sehingga mereka dibawa pada kemenangan. Mereka dilepaskan dari kesesakan. Mereka dilepaskan dari rasa takut. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, mulut mereka penuh pujian. Mereka bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena mereka telah mengalami kemenangan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini akan memberkati jemaat-jemaat sekalian. Buat saudara-saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Masalah apapun, persoalan apapun, peperangan apapun yang engkau hadapi, carilah Tuhan. Percayalah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Terus arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu tepat adanya. Tuhan memberkati kita. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus, haleluya. Kau Tuhan yang berkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami ya Bapa. Melewati hari-hari yang tidak menyenangkan. Menghadapi peperangan dan pergumulan. Sebesar apapun pergumulan itu, kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Itu sebabnya kami sudah dengar kebenaran sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Bahwa tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan orang yang berharap kepadamu. Kepada umat-umat-Mu dalam pergumulan apapun Tuhan, tolong memberi jalan keluar, memberi kemenangan dan memberi kelepasan.
dan memberkati. Saatnya kami akan menerima perjamuan Tuhan. Hamba berdoa menumpangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dan hadirat Allah memberkati perjamuan Tuhan ini. Sehingga setiap jiwa yang menerima makan dan minum tubuh dan darah-Mu menerima kuasa lewat perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melayani umat-umat-Mu di dalam perjamuan suci ini. Haleluya. Amin. Kita nyanyi itu lagu salibnya, salibnya selama mulia. Nanti pendeta muda David yang akan melayani. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia. Haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lewat perjamuan Tuhan pada pagi ini, kita diingatkan lagi pekerjaan Allah yang mulia di Bukit Kalvari sana. Di mana Yesus Kristus tergantung di salib. Dia rela mati menyerahkan nyawanya. Supaya kita memperoleh jalan keselamatan. Memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh penebusan. Sebagai umat-umat yang menjadi kepunyaan Allah sendiri. Sekarang angkatlah dengan tangan kanan roti. Imanilah dan percayailah bahwa kuasa tubuh Tuhan di sana. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku, haleluya. Mari kita makan bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Salibnya, Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah. Sekali lagi salibnya. Dan mari kita angkat dengan tangan kanan dengan percaya anggur yang adalah bicara darah Yesus Kristus. Oh, salibnya selama mulia, dosaku
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih. Firman Allah katakan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus. Darah anak domba Allah. Haleluya. Pagi ini imanilah, percayailah bahwa darah Yesus yang menebus kita. Menyucikan dan menguduskan kita dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan kita dibaharui di hadapan Tuhan lagi. Saudara dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, haleluya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, haleluya. Mari kita minum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan. Sambil saudara meletakkan cawan, mari angkatlah hatimu dan suaramu, kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Kudus, kudus, Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, haleluya, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus Kau Allah. Haleluya, 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 haleluya. Layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kalau engkau ada masalah, percaya Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kalau engkau sedang tertutup jalan, percayalah Tuhan mampu memberi beribu jalan keluar kepadamu. Dan kalau ada di antara saudara yang dalam keadaan sakit, penyakit apapun, saudara angkat tangan pada Tuhan. Arahkan mata hatimu kepadanya. Maka Dia memberi pertolongan kepadamu. Atau mungkin ada masalah dan persoalan lainnya. Saudara berserulah pada Tuhan. Telinga Tuhan tidak pernah tuli. Matanya tidak pernah buta. Tangannya tidak pernah pendek. Untuk selalu mau menolong engkau. Itu sebabnya kita akan nyanyikan pujian ini 2 kali lagi. Saya memberi kesempatan kepada jemaat-jemaat sekalian.
Saudara yang ada keperluan, ada kebutuhan, saudara nyanyi dengan iman. Sambil juga engkau mengangkat tangan kanan pada Tuhan. Mengarahkan mata dan hatimu kepadanya. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidupmu. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus kau Allah yang berkuasa, layak disembah. Engkau kudus, engkau kudus, kudus. Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Amin. Bapa, kami datang dan berseru kepadamu. Engkaulah pertolongan kami ya Bapa. Engkaulah keselamatan kami. Di tengah-tengah persoalan dan masalah yang kami hadapi, kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mau menaruh percaya sungguh hanya kepada Tuhan. Dan biarlah mata dan hati kami terus terarah kepada Engkau. Karena Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh lagi mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Bahwa sebesar apapun masalah kami, seberat apapun pergumulan kami, Tuhan mampu memberi pertolongan, Tuhan mampu memberi jalan keluar, Tuhan mampu memberi kemenangan bagi orang yang terus menaruh harap dan bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, lewat ibadah perjamuan suci pada hari ini, Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau terus memberi pertolongan, menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, tetapi Engkau juga gembala kami yang baik. Engkau akan mengembalakan umat-umat-Mu melewati hari-hari yang tidak menyenangkan ini. Kalau ada di antara umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan tolong, jamah dan ulurkan tangan Tuhan. Menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Baik yang ada di rumah, maupun mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan lawati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jamah dan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan yang berat dengan adanya wabah COVID-19 yang menyebar di mana-mana. Tuhan, Engkau menolong senantiasa. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah pemerintahan bangsa Indonesia ya Bapa. Biarlah Tuhan melawati bangsa kami, sehingga Tuhan virus corona ini segera berlalu. Dan kami akan melihat Tuhan, umat-umat Tuhan dapat beribadah dengan bebas. Bahkan seluruh orang percaya, bahkan seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami kelegaan dan kebebasan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami juga bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu di mana kami dapat beribadah. Kami percaya ini hanya berkat Tuhan. Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu dan sebentar ketika mereka memberikan korban persembahan, Tuhan memberkati sesuai dengan janji sabda-Mu. Mereka akan mengembalikan persepuluhan karena itu milik Tuhan. Tuhan berjanji Engkau membukakan pintu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Dan Engkau akan menghalau belalang-belalang pelahap yang memerugikan. Sehingga kami adalah umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba berdoa sepanjang minggu ke depan umat-umat-Mu akan bekerja, bersibuk sesuai dengan profesi mereka. Tuhan tolong, sertailah. Janji-Mu Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Tuhan menopang dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan dan kami terus mempercayai kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa buat ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini. Dan saatnya kami akan menamatkan ibadah. Mari kita nyanyi satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus, umat-umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Sertailah dalam perjalanan, lindungi, jauhkan dari setiap celaka dan mara bahaya. Tibahkan di rumah masing-masing dengan segala selamat. Bahkan hari-hari yang kami lewati, penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Kami tahu Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan janji-Mu ya dan amin. Itu sebabnya Tuhan, kami terus berharap dan berserah kepada Engkau. Akhirnya mari kita mengangkat kedua belah tangan untuk menerima berkat akhir ibadah. Haleluya. Kekasih-kekasih sekalian, terima dan bawa pulanglah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Pengentaran pimpinan dari Allah Roh Kudus. Tinggal menyertai, memimpin, mengayomi, memberkati kita sekalian. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, di mana Yesus Kristus Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, menjemput dan membawa kita hidup kekal dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya dengan penuh pengucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.